Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Jumat Keramat, biasanya KPK menetapkan tersangka ya di dalam kasus korupsi. Tapi sudah beberapa Jumat kelewat belum ada tuh. Nah, yang ada update terbaru hari ini, KPK itu sepertinya membersihkan nama Khalid Basalamah di hari Jumat ini. Sepertinya itu yang nampak, dan itu memang yang diberitakan oleh media-media. Yang mana yang mengikuti channel saya sudah tahu bahwa dari apa yang saya lihat, saya memastikan Khalid Basalamah itu salah dalam hukum syara, dalam hukum syariat. Kemudian saya juga mengatakan bahwa di dalam segi hukum positif, Khalid Basalamah ini dia adalah pihak yang menguasai barang bukti, dan barang buktinya itu sudah diambil oleh KPK. Yang mana kalau saya yang jadi KPK, saya akan melihat ada kesalahan di dalam dirinya Khalid Basalamah dari segi hukum positif. Nah, kemudian itu dilihat dari apa? Dari banyak sekali banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, dan banyak sekali kontradiksi yang diucapkan oleh Khalid Basalamah, dan juga beberapa pernyataan KPK sebelum pernyataan yang terakhir ini. Nah, dari pernyataan yang terakhir ini ada tidak menjawab terhadap apa yang terjadi dalam pengertian missing pieces ya yang diucapkan oleh Khalid Basalamah, seperti misalkan motif dipindahkannya dari Haji Furoda kepada kota haram ini, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas langsung ya setelah kita menjelaskan atau setelah kita melihat apa yang dijelaskan oleh KPK ini. Saya rasa begini ya, dari apa yang akan kita lihat ini ada bagus, karena sedari awal kita ini menginginkan Khalid Basalamah itu tidak terjerat, tetapi tetap ini tidak mengeluarkan yang bersangkutan dari kebodohan begitu. Nanti akan kita bahas. Kita saksikan dulu. Yus, perkara kuota haji saat ini masih kami melakukan proses penyidikan, tentunya untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan ya. Ini atau pasal-pasal yang memang sedang kita gali, itu pasal 2, pasal 3, di mana diantaranya kita juga seperti tadi disampaikan oleh Mas Yus memanggil Dirjen PHU ya, PHU penyelenggaraan haji dan umroh seperti itu. Nah, kami tentunya di dalam menentukan atau memenuhi ya unsur-unsur pasal ini, ada salah satunya adalah selain dari tentunya kita merugikan keuangan negara, kemudian juga ada perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya ya. Kami juga sedang, nanti ini kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Mas Chandra, nah terkait dengan sejumlah uang dari Ustadz KB gitu ya. Karena kenapa? Karena selain dari perbuatan melawan hukum gitu kan, kita juga saat ini sedang membuktikan adanya aliran dananya nih. Ada dua ya, alur perintahnya, seperti sering saya sampaikan bahwa dari 200 kuota 20.000 kuota haji itu, kemudian Kementerian Agama pada saat itu ya, menterinya mengeluarkan surat di mana pembagiannya 50%, 10.000. Nah, itu adalah bentuk perintahnya yang ternyata itu berbeda atau menyalahi aturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64. Untuk kuota haji itu dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, perintah ini yang kemudian dibuat dalam bentuk surat keputusan itu menjadi dasar
pembagian dari 20.000 kuota haji. Nah, dari 20.000 kuota haji itu kemudian yang untuk haji khususnya, ya, itu ada pergerakan sejumlah uang ini dari masing-masing si penerima manfaat. Oke, sebentar. Nah, berarti kan begini nih. Saya mau menegaskan dulu bahwa yang pasti salah dari Khalid Basalamah ini dari segi syariat ini pasti salah. Karena kita melihat de facto ya, secara fakta Khalid Basalamah dan orang-orang yang dibawanya ini, dia itu adalah penerima manfaat. Makanya kan ini akan diambil dulu dari atas tuh. Apa? Alur perintah dan alur penerima manfaat. Nah, penerima manfaatnya ini apakah nanti di situ ada permasalahan kriminal atau tidak? Nah, itu yang tugasnya KPK kan. Jadi dua alurnya ini harus kita paham. Yang pertama itu sebagai pemberi alur perintahnya dari Kemendag, yang saya katakan 90% itu, 99% Yakut itu sudah pasti salah. Kalau misalkan Yakut salah, Khalid Basalamah belum tentu salah. Cuman kalau Khalid Basalamah salah, Yakut itu sudah pasti salah dari segi hukum positif ya. Karena tidak bisa menyalahkan Khalid Basalamah tanpa menyalahkan Yakutnya, nggak bisa itu. Penerima manfaat hari ini. Nah, ini saya mohon maaf ya, loncat ke yang Mas Chandra, gitu, Ustaz Khalid Basalamah. Jadi begini, Ustaz Khalid Basalamah beserta sekitar 120 jamaahnya, gitu ya, itu sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi, gitu ya, gitu. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri. Sebentar, ini katanya oknum dari Kementerian Agama. Kemarin dari apa yang kita dengar itu dari Ibnu Mas'ud, ya, travel muhibah tuh. Travel muhibah di sini tidak disebut. Kecuali kalau memang travel muhibah ini dia sebagai wakil dari Kementerian Agama, itu lain lagi ceritanya. Jadi kan ini sudah berbeda, apa yang dikatakan kemarin dengan sekarang itu sudah berbeda. Apa yang dikatakan kemarin ini dia dari travel muhibah tuh, sekarang dari oknum Kementerian Agama. Nggak menyebutkan oknum Kementerian Agama. Kalau disebutkan oknum, ini sepertinya ya sudah bersalah nih orang yang ngomong ke Khalid Basalamah. Cuman kan kemarin perkataan Khalid Basalamah itu Ibnu Mas'ud, yang kalau orang-orang ngobrolin gibah ya dia sendiri gibah kok. Siapa? Khalid Basalamah itu ngegibahin Ibnu Mas'ud. Makanya kemarin kan sempat ditegur juga sama KPK. Lah, ini materi penyelidikan kok malah umbar oleh Khalid Basalamah begitu. Ini kan permasalahannya di situ. Yang mana kemarin saya bilang Khalid Basalamah itu sebaiknya diam saja karena sudah memiliki kuasa hukum. Biarkan saja kuasa hukumnya yang berbicara. Nah, ini kan malah lari ke podcast kesana kemari kan. Kemudian kita mendapatkan di dalam pembicaraannya itu hal-hal yang tidak sinkron, yang tidak konsisten. Ada antrinya tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Nah, ini kalau kuota haji khusus itu tetap ngantri juga setahun, 2 tahun tidak salah ya. Seperti itu. Ditanya, lah ini kami mau berangkat tahun ini gitu ya, T0 istilahnya. Jadi daftar tahun itu, berangkat di tahun itu juga, seperti itu. Nah, oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya per kuota, 2.400 US ya, dolar seperti itu. Kan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Oke, nah, kemudian sebentar, ini juga tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh Khalid Basalamah di podcast itu. Di podcast Khalid Basalamah mengatakan permintaan uang 4.500 itu permintaannya kemudian setelah adanya deal, bukan sebelum adanya deal. Itu yang diucapkan sama Khalid Basalamah tuh di podcast tuh. Jadi sudah berbeda lagi keterangannya. Bukanlah uang itu sama Ustadz KB ini kumpulkan, nah diserahkanlah kepada oknum. Nah,
mereka berangkat nih. Oke, sebentar. Dan bahasa dikumpulkan pun tidak kita dapati begitu. Makanya itu kan yang menjadi pertanyaan. Apakah Khalid Basalamah itu kemudian minta lagi sama jamaah 4.500, kemudian diberikan, atau dia dari furoda yang sudah dibayarkan selesai, karena bahasa Khalid Basalamah itu dia sudah selesai. Itu kan permasalahan juga. Jadi apa yang dikatakan oleh KPK di sini dengan apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah itu berbeda begitu. Saya juga jadi nggak ngerti. Jadi siapa yang benar ini? Cuman kalau misalkan KPK udah ngomong ya, karena ini dalam segi hukum, ya udah KPK yang benar begitu. Mau apa? Cuman akhirnya keterangan yang diberikan oleh KPK dengan keterangan yang diberikan oleh Khalid Basalamah ini berbeda. Sangat, Haji. Tahun itu juga benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan haji ada pansus ya di DPR yang kemudian untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya karena takut gitu ya, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadinya sudah diserahkan nih, sebagai uang percepatan itu diserahkanlah kembali ke Ustadz Khalid Basalamah. Nah, uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenak gitu ya. Oke. Jadi istilahnya pembagian kuota itu tidak begitu saja gitu. Dibagi yang sudah dibagi gitu. Silakan, ini enggak, tapi ada sejumlah uang yang diminta kepada jamaah. Oke, gitu. Ini juru bicaranya KPK ini ya. Ini sudah mengungkapkan adanya motif dari pengembalian uang itu. Apa motifnya? Motifnya itu ketakutan. Nah, karena ketakutan kemudian dikembalikan. Nah, kalau sudah ada pendalaman motif seperti ini, saya jadi heran begitu. Penyebutan tersangkanya belum ada, tetapi pendalaman motifnya itu sudah ada. Yang mana ini menjadi permasalahan di dalam penyidikan yang dibahas di channelnya Pak Novel Baswedan ini jadi permasalahan. Nah, makanya kalau misalkan ya pada akhirnya ini sudah ada motif dari KPK yang mengatakan adanya ketakutan, berarti kan motif jahat ini sudah diketahui itu adanya di siapa motif jahat itu. Adanya di siapa motif jahatnya itu? Adanya di yang dikatakan oknum dari Kemenag. Yang mana kalau kita melihat kepada pembicaraan sebelumnya itu yang disebut oleh Ibnu Mas'ud muhibah itu travel. Jadi ini travel apa oknum Kemenag, atau memang keduanya ini oknum Kemenag yang punya travel muhibah? Itu buktinya yaitu sekarang kita cita dari Ustadz Khalid Basalamah, dikumpulkan dari jamaah, diserahkan kepada oknum yang meminta, oknum Kementerian Agama minta sebagai uang percepatan, alasannya karena kuota haji khusus ini bisa berangkat tahun itu juga. Gitu. Seharusnya kan tetap ngantri nih, ngantri 2 tahun seperti itu. Ada yang 2 tahun. Nah, ini bisa berangkat juga. Nah, itu kita saat ini pada tahap mengumpulkan bukti-bukti seperti itu karena mohon diingat rekan-rekan, lebih dari 100 travel ya yang ada 100 travel. Jadi itu kita harus istilahnya satu-satu kita dipanggil, satu-satu kita lihat untuk, nah ini karena beda-beda nih, jumlahnya beda-beda, besarannya beda-beda. Oke, itu selesai ya. Nah, berarti begini, wukunya, apa yang terjadi ya? Sebentar. Dari apa yang terjadi? Yang terjadi itu berarti kuota yang dipakai, yang mana itu adalah hak yang seharusnya hak reguler, itu dipakai oleh Khalid Basalamah dan oleh jamaahnya. Nah, ini kan wukunya, wakinya nih. Apa yang terjadi de facto secara fakta bahwa Khalid Basalamah itu memakai kuota yang bukan haknya. Itu mau dari segi hukum positif salah atau tidak, faktanya demikian. Nanti kan dilihatnya secara hukum positifnya itu kan wewenangnya KPK tuh mau kemana larinya.
Nah, kemudian ya permasalahannya berarti ini zolim karena ini memakai hak orang lain. Kemudian pada akhirnya membayar, kan uangnya juga dikembalikan begitu kepada Khalid Basalamah, yang oleh Khalid Basalamah ini tidak dikembalikan kepada KPK kalau tidak dipinta oleh KPK. Dan itu clear, itu jelas permasalahannya itu. Dan itu tidak, dan penjelasan KPK ini dia tidak menjawab tidak menjawab kenapa uang itu tidak dikembalikan kepada KPK saat diberikan oleh yang oleh pihak Khalid Basalamah disebut Ibnu Mas'ud, yang oleh pihak KPK disebut sebagai oknum Kemenag. Ini tidak menjelaskan juga. Kemudian ya itu juga tidak menjelaskan kenapa Khalid Basalamah itu menerima uang tersebut tanpa ada kwitansi, tanpa ada bukti pembayaran, tanpa ada dokumentasi. Itu pun tidak menjawab. Nah, missing piece-nya kan di situ. Apakah KPK ini menjelaskan? Tidak. Cuman apakah KPK ini pada akhirnya membersihkan segala tuduhan kepada Khalid Basalamah? Ini kalau sudah ada motif ya, motif dari orang itu mengembalikan kepada Khalid Basalamah adalah ketakutan, itu sudah selesai permasalahannya. 98%, 99% itu Khalid Basalamah nggak bakalan kena di dalam kasus ini, kecuali apabila KPK kembali tidak konsisten. Kenapa? Karena perkataan KPK pada akhirnya di dalam beberapa kesempatan ini tidak konsisten. Dalam satu kesempatan mengatakan bahwa Khalid Basalamah ini diperiksa sebagai ketua travel begitu ya, tapi dari kita saksikan sekarang juga masih sebagai ketua travel. Cuman kan Khalid Basalamah mengatakan dirinya sebagai jamaah muhibbah. Nah, itu kan tidak diperdalam dan itu kan tidak menjawab apa yang dikatakan oleh KPK itu. Nah, ala kulli hal ya, pada akhirnya kita tidak bisa memaksakan putusan tersangka atau bukan kepada analisa, nggak bisa ya, itu urusan KPK tuh, KPK yang melihat bagaimana. Dan saya sudah melihat ini 99% Khalid Basalamah sudah terbebas dari tuduhan. Tetapi sekali lagi tidak menjadikan bahwa Khalid Basalamah ini tidak salah dari hukum syariat, karena dari hukum syariat jelas sekali kesalahannya, karena secara de facto yang bersangkutan ini sudah memakai kuota orang lain, yang mana seharusnya Khalid Basalamah itu tahu bahwa itu adalah kuota resmi, yang mana di dalamnya itu ada hak orang lain untuk dipakai. Kemudian pengalihan akad dari furoda ke haji yang dikatakan khusus ini, itu pun tidak jelas juga begitu, nggak jelas juga. Dan tadi apa yang dikatakan oleh KPK itu juga tidak menjelaskan bagaimana uang 4.500 ini dibayarkan kepada yang katanya oknum Kemenag atau travel muhibbah, itu juga tidak menjelaskan. Nah, ini yang pada akhirnya dilihat dari apa yang salah dari Khalid Basalamah. Dan ini penting untuk diucapkan. Kenapa? Karena supaya di masa depan tidak terjadi hal yang demikian, bahwa orang yang memang dia itu dia itu katakanlah memegang satu tour and travel yang mana di situ ada haji dan umroh, seharusnya mengetahui betul apa yang menjadi regulasi di dalamnya, sehingga tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Karena tadi sekali lagi pada faktanya ini adalah kursi hak orang lain, yang mana orang lain ini bisa jadi ya harusnya berangkat tetapi tidak berangkat, kemudian pada waktunya berangkat yang bersangkutan ini meninggal begitu, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ini Khalid Basalamah dilepaskan dalam pengertian tidak menjadi tersangka, ya bagus, karena sedari awal itu yang kita harapkan ya. Sedari awal, lihat video-video saya itu, sedari awal itu yang kita harapkan. Jangan sampai Khalid Basalamah ini masuk. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan memang ini dilihat tidak ada kesalahan secara pidana, ini akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan haji dan umroh begitu. Karena orang ya bisa jadi cuman bilang saya nggak tahu, kemudian bebas begitu. Ini permasalahannya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan KPK ini tidak berubah lagi statementnya, karena kalau besok lusa berubah lagi repot lagi begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.